sangat baik dengan Pak Purba, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi mangklingi kayak kakek-kakek 80-an ya. Tapi kali ini pendapatnya oke. Tuh harus jujur kita sampaikan, pemirsa. Saya jarang sekali menemukan wajah close up-nya Mukidi yang dianggap sebagai KW atau kloningan, tetapi saya peroleh ini dari Metro TV. Saya pinjem ya TikToknya, dan saya lihat mukanya Pak Mukidi ini kayaknya usia 80-an, kayak tua banget ya. Kalau dilihat dari wajahnya dibanding dengan SBY ya, lebih muda SBY dibanding Prabowo ya, masih muda Prabowo, padahal usianya kayaknya 10 tahun di bawah Prabowo. Mungkin karena dia sudah menjadi presiden duluan sehingga Prabowo lebih muda, karena urut kacangnya itu Prabowo yang presiden ke-8 ini. Tetapi kali ini benar-benar kita respect ya pendapatnya, bahwa dipilihnya pengganti ekonomi ini dari Sri Mulyani ke Purbaya Sudewo ya. Ini dia berpendapat beda mazhab, walaupun tidak menjelaskan mazhab apa, tetapi untuk ukuran Mukidi ini sudah oke. Memang kelihatannya garisnya berbeda. Kalau satu adalah mazhab menindas rakyat, Sri Mulyani ya, yang satunya lagi kayaknya loh ya, dalam 3 hari terakhir ini saya agak berbeda dengan para pengamat ekonomi yang sudah senior. Kita ini hanya pinggiran saja. Saya melihat ada harapan lah dari yang dilakukan oleh Purbaya ini ya. Meskipun memang kelihatannya ada kemungkinan dia tidak disukai oleh DPR ya, karena kritisnya kepada DPR, atau mungkin nanti ya kalau DPR nggak suka, terutama Komisi 11, itu langsung bisa dibuka itu CSR-nya BI yang triliunan rupiah itu yang masuk kantongnya para anggota DPR Komisi 11 melalui berbagai yayasan. Jadi kayak main karambol gitu, nyodok ke sana masuknya, supaya masuk lubangnya itu tidak langsung gitu. Ya, namanya anggota DPR. Makanya pemirsa, kenapa undang-undang perampasan aset itu nggak bakalan ya, kalau dia suka rela untuk bisa neken, nggak bakalan diteken oleh DPR. Lah, satu komisi saja itu kena semua, maling kan ya cara. Dan itu CSR ini kan apa ya, biaya sosial yang harusnya dipergunakan kepada orang-orang yang terdampak, orang miskin di sekitar itu gitu loh, diambil. Jumlahnya triliunan. Coba bayangkan, gajinya sudah segitu ya. Dan sekali lagi ya, ini lepas dari persoalan dengan DPR, tetapi memang ya, walaupun mungkin tampaknya Mukidi ini masih mukanya masam, melihat
ini karena misinya jadi gagal kan. Misi untuk membuat ekonomi Indonesia terseok di era Prabowo, ya. Jadi pajak perimbangan daerah itu dipotong sampai 50%, pemirsa. Tidak disalurkan lagi ke daerah. Daerah kelimpungan. Ya, pejabat-pejabat itu kan tidak biasa mencari duit dengan cara yang ini. Cuma bagaimana mengalokasikan duit. Karena itu satu-satunya yang dia mengerti ya meningkatkan pajak PBB itu, ya. Yang miskin, yang kaya sama saja dipukul rata, kena semua. Nah, ini akhirnya memang memicu kerusuhan seperti yang terjadi di Pati kan. Sebetulnya salahnya Sudewo, ini kok kebetulan namanya juga Sudewo ya, di Pati itu, karena dia nantang saja, ya, nantang kepada rakyat. Tetapi sebetulnya penderitaan daerah-daerah lain itu sama dengan yang diberontak oleh warga Pati. Kebayang kan pemirsa, kalau seluruh daerah gara-gara misalnya diterapkan pajak dari daerah itu dikurangi 50%, kemudian diimplementasikan benar, kan kocar-kacir semua daerah. Dan kalau mau nekan lagi, Sri Mulyani cukup mengatakan di stop pajak perimbangan daerah. Daerah suruh ngambil sendiri pajaknya. Ya, apa enggak pemberontakan terjadi di mana-mana, dan kalau orang sudah seperti itu, maka yang kena adalah Prabowo. Dan normalnya yang akan terjadi siapa? Ya, yang gantikan Prabowo. Ya pasti Gibran Rakabuming. Jokowi happy. Nah, tetapi ya dengan pergantian menteri ini dan juga kayaknya komitmen Prabowo yang mau menekan BUMN, kabarnya ya mestinya dengan aset sampai 1.000 triliun rupiah, 1.000 triliun US dollar itu setiap tahun tuh bisa memberikan keuntungan sampai 50 miliar US dollar. Kalau itu terjadi, tidak akan ada defisit APBN, ya. Dan inilah kalau misalnya sasaran untuk mendapatkan pendapatan itu tidak dari pajak ke penduduk, tapi juga BUMN, kemudian juga tambang dan lain sebagainya yang dikelola oleh swasta-swasta besar, yang rumahnya saja itu kalau yang punya tambang gede-gede itu dilapisi emas, ya. Ya bodoh juga sih, untuk apa gitu loh. Tapi bagi orang yang pengen pamer ya itu memang caranya untuk memamerkan itu. Padahal itu adalah miliknya rakyat Indonesia itu. Jadi munculnya Jokowi membatalkan spekulasi, ya, termasuk saya itu kan, karena sudah lama nggak punya muncul, dan ini ternyata Jokowi entah itu di mana dia memberikan wawancara singkat berkenaan dengan pergantian menteri ini, ya. Beda mazhab, tetapi dia tidak menjelaskan mazhab Sri Mulyani itu seperti apa, mazhab Purbaya itu seperti apa. Kalau saya mengatakan Sri Mulyani itu mazhabnya adalah menindas rakyat, dan Purbaya ada kemungkinan mazhabnya itu bisa memberikan nafas lebih longgar kepada rakyat, karena sektor real tampaknya akan dikatrol melalui penempatan uang pemerintah yang ada di BI, dan kabarnya sudah didistribusikan kepada bank-bank himbara, termasuk 10 triliun kepada BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi para pemirsa mungkin ada saudara dan lain sebagainya punya anak-anak muda yang memang sudah punya skill untuk mengembangkan bisnis dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Kalau yang nggak mau riba ya pakai BSI itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.